Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afra Sitianisa, yaitu saya sendiri, kemudian ada Desi Seliani, dan Galuh Rahayu akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Kompetensi Pedagogis Guru. Nah, isi pembahasannya yaitu ada pengertian kompetensi pedagogik, kemudian ruang lingkup dari kompetensi pedagogik, kemudian ada strategi untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru, dan yang terakhir ada kompetensi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian dari kompetensi pedagogik. Nah, pedagogik sendiri dapat diartikan sebagai ilmu pendidikan yang lebih menekankan pada pemikiran dan perenungan tentang pendidikan. Nah, kalau menurut Fahrudin dan Ali, pedagogik itu dapat diartikan sebagai pendidikan yang lebih menekankan kepada praktek yang menyangkut kegiatan mendidik dan membimbing peserta didik. Kemudian berdasarkan pernyataan tersebut, pedagogik itu adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya itu terbatas pada interaksi edukasi antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan definisi dari kompetensi pedagogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar peserta didik. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh Rahayu. Pada Galuh Rahayu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai ruang lingkup dari kompetensi pedagogik. Nah, ruang lingkup berarti maksudnya di situ apa aja gitu ya yang termasuk dalam kompetensi pedagogik guru tersebut. Nah, bisa dibaca oleh teman-teman sekalian bahwasanya dari kami itu mengambil ruang lingkup yang termasuk dari ruang lingkup pedagogik guru itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yaitu tentang standar nasional pendidikan gitu. Terdapat pada pasal 28 ayat 3. Nah, untuk membangun kompetensi pedagogik guru ini, kemampuan yang bisa gitu pada hal mengelola pembelajaran peserta didik yaitu meliputi pemahaman peserta didik. Berarti maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti guru itu harus membuat peserta didik itu paham gitu. Paham bukan pahamnya tuh bukan sekedar kayak menghafal aja, tapi benar-benar memahami dari apa yang disampaikan guru tersebut pada saat pembelajaran gitu. Jadi proses-proses pada pembelajaran itu peserta didik itu paham gitu. Lalu yang kedua, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Dan perancangan berarti maksudnya guru itu bertanggung jawab dari mulai perancangan, berarti dari kayak RPP itu wajib banget gitu. Nah, itu termasuk dari kompetensi pedagogik guru gitu, maksudnya dalam hal pembelajaran. Juga berarti dari perencanaan itu masuklah kepada tahapan bagaimana pengelolaan kelas dan lain sebagainya gitu ya, pokoknya selama berjalannya pembelajaran. Nah, lalu yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi berarti untuk mengetahui kan evaluasi itu sebagai sejauh mana pemahaman materi yang didapatkan oleh siswa dari hasil sama pembelajaran itu gitu. Nah, yang keempat yaitu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, berarti di sini maksudnya guru tidak hanya bertanggung jawab akan materi-materi kayak misalnya kalau di pelajaran matematika berarti bangun ruang dan lain sebagainya, tapi harus bisa mengembangkan apa sih potensi yang dimiliki siswa itu. Misalnya kalau misalnya dia pada pelajaran matematika itu dia senang menghitung. Nah, kita harus bisa mengembangkan si hobi dia itu gitu. Itu berarti kan kemampuan yang ada pada peserta didiknya. Lalu berdasarkan Muhlas Sumani, kompetensi pedagogik guru itu meliputi pemahaman wawasan, pemahaman peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi kurang lebih sama ya, mungkin
tambahan dari Muhlas Sumami itu diantaranya yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran gitu ya. Nah, berarti guru itu akan meningkat kompetensi pedagogik gurunya itu dari bagaimana dia memanfaatkan teknologi pada saat pembelajaran gitu. Nah, mungkin yang lainnya itu masih sama ya, masih masuk kepada pengembangan peserta didik dan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada strategi untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru. Strategi berarti bagaimana sih agar kompetensi pedagogik guru itu meningkat? Apa aja yang harus dilakukannya gitu. Nah, tapi sebelum ke situ ada standarnya. Standar kompetensi pedagogik guru itu diantaranya yaitu mungkin teman-teman bisa lebih jelasnya bisa membaca sendiri ya. Terdapat 7 gitu. Nah, dari ketujuh ini yang pertama itu kan mengenai itu terhadap peserta didiknya. Jadi guru itu harus menguasai gitu. Jadi harus mengenal peserta didiknya dari mulai segala aspek gitu ya, mau fisik, moral, sosial, budaya, culture, terus emosional dan intelektual. Bagaimana guru itu mengenal serta bisa maksudnya mungkin mengendalikan ya, maksudnya mengarahkan kepada hal-hal yang baik gitu. Lalu yang kedua itu guru itu menguasai teori dan prinsip pembelajaran. Nah, berarti maksudnya di sini guru itu ya tidak hanya sekedar ceplas-ceplos aja, tapi ketika penyampaian dan maksudnya ketika dia menjadi guru, dia harus mengetahui bagaimana sih teori belajar yang benar itu dan seperti apa prinsip-prinsip untuk mendidik itu. Tidak hanya asal menurut dia, tapi harus ada dasarnya begitu. Lalu yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran. Berarti di situ dia maksudnya guru tersebut harus bisa menyesuaikan gitu dari sekarang memakai kurikulum 2013. Nah, bagaimana dengan kurikulum 2013 tersebut yang sudah dirancang sedemikian baiknya gitu. Guru bisa mengembangkan mata pelajaran tersebut cocok gitu kepada siswanya gitu. Terus yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nah, itu sudah jelas ya. Jadi maksudnya pembelajaran yang mendidik itu bukan hanya sekedar pembelajaran aja, enggak sekedar penyampaian materi aja, tapi guru itu harus menanamkan sifat-sifat yang ya mendidik gitu untuk siswanya. Lalu yang kelima, memanfaatkan ICT untuk kepentingan bersama. Memanfaatkan ICT itu berarti kan ya itu dari tadi seperti yang tadi disebutkan bahwasanya pemanfaatan teknologi gitu ya. Teknologi dalam pembelajaran. Bagaimana agar dimanfaatkannya itu sesuai sebaik-baiknya begitu. Kepentingan bersama berarti kan dalam hal pembelajaran. Begitu. Lalu yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu. Jadi guru itu harus mengembangkan potensi siswanya, bukan hanya sekedar menyampaikan materi aja, tapi harus bisa bagaimana untuk peserta didik itu berkembang gitu potensinya. Lalu yang terakhir, berkomunikasi secara efektif, empirik, dan santun dengan peserta didik. Itu hal yang sangat mendasar ya ketika kita berkomunikasi gitu. Dari segi penyampaian gitu. Kita harus bisa sebaik-baik mungkin gitu. Selanjutnya mungkin ya. Nah, upaya-upaya yang bisa meningkatkan tadi kan kompetensinya. Sekarang upayanya bagaimana sih yang harus ditempuh guru agar bisa meningkatkan si kompetensi pedagogik guru itu, yaitu yang jelas ya kalau misalnya menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan kualifikasi akademik. Jadi berarti di situ ketika misalnya guru matematika untuk dia lebih mengaktualisasikan dirinya, dia mengambil kalau misalnya dalam bidang pendidikan. Nah, nanti ketika S2-nya itu mungkin bisa lebih mengulik kepada kematematikaannya ataupun bisa kepada pendidikannya. Bagaimana pendidikan lebih memperdalam pendidikan yang bagus untuk anak itu seperti apa gitu, yang dikaitkan dengan matematika begitu. Lalu selanjutnya mengikuti kegiatan KKG, kelompok kerja guru gitu. KKG itu berarti kalau sekarang kayak PPG gitu ya.
Nah, jadi dari situ guru itu mengaktualisasikan diri karena sharing gitu dengan guru-guru yang lain dalam mata pelajarannya, misalnya untuk mencari-cari solusi dari soal-soal yang misalnya tidak dipahami oleh kalangan siswa pada umumnya. Nah, seperti apa sih pemecahan dari hal tersebut? Dan pastinya banyak ya ketika sharing-sharing seperti itu untuk meningkatkan kualifikasi guru tersebut gitu. Lalu selanjutnya meningkatkan kesejahteraan guru. Meningkatkan kesejahteraan guru berarti mungkin ini salah satunya dari kayak pemerintah gitu ya. Kesejahteraan bisa berarti kan dari segi mungkin penghasilan ya, karena ketika kesejahteraan guru terjamin maka rasa tanggung jawabnya itu akan lebih besar gitu. Oh, harus banding dong ketika kesejahteraannya segini pun usaha yang dihasilkan pun yang dikeluarkan harus bagus gitu. Nah, lalu selanjutnya gerakan guru membaca. Gerakan guru membaca ini sangat penting ya karena terutama pada industri revolusi 4.0 ini guru harus selalu tahu gitu mengenai perkembangan gitu. Jadi dia bisa ketika pembelajaran itu tidak sekedar membahas apa yang diajarkan materi pokoknya gitu, tapi memberi pengetahuan yang lebih kepada peserta didiknya begitu. Lalu yang terakhir produktif gitu, produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan. Nah, kalau ini berarti kaitannya bukan hanya sekedar dengan peserta didik, tapi dia lebih ke kelembagaan dengan menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan, kualifikasinya pun akan lebih meningkat gitu, karena seringnya dalam berkarya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kepada moderator dikembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Galuh Rahayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Pada Desi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kompetensi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Nah, kompetensi tersebut meliputi yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi profesional, yang ketiga, kompetensi sosial, dan keempat, kompetensi kepribadian. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Secara rinci meliputi guru harus memahami karakteristik peserta didik dari berbagai aspek sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Jadi, seorang guru itu harus memahami karakteristik peserta didiknya masing-masing karena tidak semua peserta didik itu memiliki karakter yang sama. Yang kedua, memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Jadi, guru harus memahami gaya belajar dan kesulitan apa saja yang dialami oleh peserta didik. Karena tidak semua peserta didik itu memiliki gaya belajar yang sama, namun berbeda-beda. Nah, kemudian harus mempertanyakan kepada siswa apa kesulitan yang dialami saat pembelajaran berlangsung. Misalkan dalam pembelajaran matematika, apa yang sulit? Apakah saat mengerjakan latihan-latihan atau apa itu? Kemudian, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Nah, seorang guru sebelum mengajar kepada peserta didik harus menguasai teorinya terlebih dahulu, seperti pembelajaran matematika tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, seorang guru sebelum pembelajaran berlangsung di rumahnya atau di kantor bisa menguasai teorinya terlebih dahulu. Jadi, saat pembelajaran berlangsung, guru sudah memahami atau menguasai teori tersebut. Nah, terus mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, seorang guru mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik. Misalkan di sekolah tersebut menerapkan kurikulum 2013. Jadi, seorang guru harus
menerapkan kepada peserta didik apakah peserta didik mampu menggunakan kurikulum 2013 atau tidak. Nah, kemudian merancang pembelajaran yang mendidik. Nah, sebelum pembelajaran berlangsung, biasanya seorang guru itu membuat RPP atau rancangan rencana pembelajaran itu untuk merancang pembelajaran saat di kelas. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Terus memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. Kemudian mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Lanjut, kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Nah, dalam kompetensi profesional ini, guru diharapkan yang pertama menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Jadi, guru itu harus menguasai substansi bidang tersebut. Misalkan guru matematika, jadi harus menguasai di bidangnya tersebut atau di bidang matematika. Nah, yang kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Yang ketiga, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Yang keempat, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui evaluasi dan penelitian. Lanjut, yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam komunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Nah, dalam kompetensi sosial ini, guru diharapkan satu, dapat berkomunikasi secara simpatik dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga kependidikan dan masyarakat. Yang kedua, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Kemudian yang keempat, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang kedua, guru menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, tentunya guru harus memiliki sikap berakhlak mulia. Nah, dalam kompetensi kepribadian ini, guru diharapkan yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, mampu mengevaluasi kinerja sendiri atau tindakan refleksif. Dan yang keempat, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Baik, itu pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Desi Seliani. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.